Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suparni Widianingsi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kenari 01 Jakarta Pusat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Rahmat, yang dimana beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Kenari 01. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Pak. Siap. Sebelum nanti saya akan amati Bapak dalam proses jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Baik Bapak, sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan saya dulu ya dalam percakapan observasi ini. Nanti di mana saya akan mengadakan observasi supervisi terhadap Bapak. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yang pertama mengenai tujuan ya Pak. Berkaitan dengan tujuan Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Jadi terkait dengan proses pembelajaran yang mana ya besok ya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti itu saya akan mengambil satu tema dalam pendidikan agama Islam, yaitu adalah meneladani Asmaul Husna, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah siswa itu dapat menjelaskan ya, kemudian dapat memahami setiap Asmaul Husna yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah selain menjelaskan, memahami, siswa itu dapat membiasakan ya di dalam kehidupan sehari-hari perilaku daripada meneladani Asmaul Husnanya nantinya gitu. Oke. Yes. Baik, jadi tujuannya memahami, menjelaskan, dan juga siswa mungkin bisa mempraktekkan ya Pak ya tiap hari ya dari teladan Asmaul Husna. Baik Bapak, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan pada saat observasi? Terkait dengan area pengembangan dalam proses pembelajaran nanti, saya ingin Ibu itu fokus pada metode pembelajaran yang saya gunakan nantinya gitu di sana nanti. Jadi mungkin ada evaluasi ataupun ada penilaian atau masukan dari Ibu yang mana mungkin menjadi evaluasi dari saya untuk lebih baik lagi dalam melakukan proses belajar mengajar terhadap peserta didik, sehingga saya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didiknya. Oke, baik Pak. Tadi jadi area pengembangannya tentang metode ya. Bapak ingin mengembangkan metode terhadap anak-anak ya di dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Pertanyaan ketiga Pak, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode itu tadi sendiri, itu rancangannya seperti apa? Terkait dengan rencana pembelajaran, ada beberapa hal yang mungkin akan saya gunakan ya terkait dengan metode pembelajaran. Tentunya yang pertama adalah ceramah, karena selain keaktifan murid yang tentunya saya harapkan, pastinya perlu adanya penguatan di situ terkait dengan materinya gitu, agar siswa itu semakin memahami materi, sehingga bisa melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nggak ada salah sangka gitu ya. Kemudian diskusi dan juga tanya jawab terkait hal-hal yang mungkin mereka mau sampaikan, sehingga penguatan itu juga akan menjadi menyempurnakan lah proses pembelajaran nantinya gitu. Kemudian terkait dengan strategi dan model pembelajarannya, saya ingin menggunakan strategi inquiry learning ya gitu. Jadi proses ini berpusat pada murid gitu. Jadi murid yang aktif, sehingga akan muncul ya mungkin ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi kelas itu diharapkan bisa menjadi lebih aktif lagi gitu. Oke, baik. Dari metode Bapak memakai metode ceramah, ya, diskusi dan pemberian tugas ya. Iya. Sementara dari strategi dan model pembelajarannya Bapak menggunakan inquiry agar anak aktif ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya Pak, yang keempat, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nanti?
Terkait dengan media pembelajaran, tentunya saya memanfaatkan teknologi ya di dalam pembelajarannya. Selain konvensional, yang ingin saya gunakan itu adalah proyektor atau infocus mungkin ya, terkait untuk penunjang paparan penyampaian materi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Kemudian juga internet tentunya membutuhkan membutuhkan internet karena ya sebagai penunjang, karena nanti akan ditampilkan video pembelajaran dari YouTube itu gitu. Kemudian juga buku paket. Ya. Oke, baik. Jadi dalam media pembelajaran Bapak menggunakan fokus, Ya, laptop, betul. mungkin internet ya. Iya, internet, laptop dan juga, dan juga buku modul ya Pak. Iya. Yang terakhir nih Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam keberapa? Insya Allah saya akan melakukan kegiatan tersebut itu di hari Selasa depan ya, di hari Selasa, karena hal tersebut bertepatan dengan jadwal saya masuk di kelas tersebut, yaitu kelas 4C, dan juga saya akan melakukannya di jam kedua. Jadi hari Selasa jam kedua di kelas 4C. Oke, baik. Berarti nanti di hari Selasa jam kedua di kelas 4C saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan lagi percakapan pasca observasi apa ya. Nanti akan mungkin ditemani atau didampingi juga oleh pengajar praktik. Oke, siap. Baik, demikian Pak percakapan pra observasi kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu Wiwi. Semangat selalu ya Pak. Semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua, tapi sebelumnya Kalaman mau absen dulu. Hari ini apakah masuk semua? Masuk semuanya? Ya, berarti sehat semuanya ya, tidak ada yang sakit. Ini Pak Rahmat atau kita semua akan belajar tentang, yaitu adalah materinya meneladani Asmaul Husna. Ya. Di pertemuan sebelumnya sebetulnya ya kita semua sudah mempelajari tentang tujuan pembelajarannya. Cuma Pak Rahmat perlu ingatkan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran karena itu sangat penting ya. Yaitu adalah anak-anak bisa memahami, menjelaskan. Jadi tidak cuma mengetahui doang, tapi menjelaskan dan juga memahami tentang Asmaul Husna. Sehingga nanti yang diharapkan itu anak-anak bisa mengaplikasikannya, bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada berapa Asmaul Husna yang kita pelajari? Ada 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Masih ada yang ingat nadanya, lagunya? Oke, coba kita nyanyi sama-sama ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Malik artinya Allah yang Maha Raja. Al-Mu'min artinya Allah Malik Al-Aziz artinya Allah yang Maha Mulia.
Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ada yang tahu artinya 5 Asmaul Husna itu? Coba Muhim. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz Allah yang Maha Mulia. Al-Qudus Allah Maha Suci. As-Salam Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min Allah Pemberitahu. Oke, bagus. Jadi ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Warahmatullahi. Baik, ini tadi adalah video pembelajaran tentang bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berakhlak, meneladani Asmaul Husna yang 5 tadi itu. Ya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya, mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, anak-anak. Nah, yang pertama, kalau tadi Al-Malik, ya, coba para panduk dulu. Yang tadi itu Al-Malik, ya, Al-Malik itu artinya apa? Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Nah, singkat keteladanannya apa? Menahan diri. Ya, menahan diri apa? Dari apa? Dari hal-hal yang mungkin berakibat atau berefek negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, itu cara kita meneladani daripada Al-Malik. Karena apa? Sesuai arti dari Al-Malik, yaitu Allah Maha Raja, bahwa seorang raja itu adalah pemilik dari satu wilayah. Nah, kita juga harus menjadi Al-Malik, ya. Karena apa? Badan ini diamanahkan oleh Allah, yang mana harus kita rawat, dan seolah-olah kita seperti seorang raja. Ya, raja bagi siapa? Diri sendiri. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita yang bisa mengontrol amarah kita. Mau sampai mana tingkatan amarah kita ketika kita mungkin dijahati atau dihina oleh orang lain. Mau seberapa kejar nangisnya kita ketika kita disakiti oleh orang lain. Itu ya, maka kita harus menjadi seperti Al-Malik, raja bagi diri sendiri. Sikap keteladanannya apa tadi? Menahan diri. Yang terakhir Al-Mu'min, angkat tangan. Ayo Muhib, kamu Muhib. Lewat, ya yang lain. Rizky udah tadi, yang lain, ayo. Al-Mu'min, ayo yang bisa. Yo. Berhenti jika lampu merah. Iya, pintar. Berhenti kalau ada lampu merah. Yang itu perilaku daripada Al-Mu'min. Ya, meneladani hidup pintar ya semuanya. Oke. Coba sekarang berdiri dong, kita mau diskusi. Nanti habis ini anak-anak harus bekerja ekstra ya untuk mencari tahu nih jawabannya. Nanti akan Pak Rahmat kasih pokoknya satu anak satu kertas. Oke, siap? Kita akan main ice breakingnya. Marina menari, masih inget nggak? Oke, kalau Marina gimana? Marina menari di atas menara. Balik. Parah amat ya ini jadinya. Oke, Marina menari di atas menara. Lagi coba lagi. Apa? Menari di atas menara. Oke, bisa ya?
1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menara di atas menari. Marina menari di atas menara. Oke, diulang. Ingat, Marina gimana gayanya? Marina menari di atas menara. Ya, ingat. Coba nih yang lambat dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menari. Ayo. Ya, lagi. Marina menari di atas menara. Marina di atas menari. Ingat, coba kupingnya dibuka, matanya ini pejamkan. Oke, jangan. Ini melatih konsentrasi. Lagi, Marina menari di atas menara, di atas. Marina menari. Oke. Kasih satu kertas, satu. Kasih. Aja. Coba silakan dibaca dulu, ya. Dibaca dulu. Ya. Tempel. Ya. Pas ya, benar ya. Ada yang belum dapat? Udah dapat semua? Oke. Di situ coba lihat di bagiannya ada double tip ya. Nanti dibuka baru ditempel ya. Perhatikan. Nanti akan bacanya. Anak-anak, tugas yang pertama adalah membaca kertas yang sudah di tangan anak-anak semua. Kemudian nanti kira-kira dari penjelasan narasi tersebut itu adalah contoh atau narasi yang yang merupakan narasi apa? Asmaul husnanya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam atau Al-Mu'min. Ya, jadi jawabannya hanya satu. Ya. Semuanya boleh ditempel. Kalau usah buru-buru. Jadi dicoba dulu baru ditempel ya. Di bawah ya, jangan ditumpuk. Ke bawah, jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh jaraknya. Oke. Nanti kita jawab sama-sama. Ya, ada yang belum bantuan. Coba dari yang sebelah sini ya, Al-Malik. Benar nggak nih? Menahan diri ketika hendak membatalkan puasa Ramadan, benar apa enggak? Oke. Menahan diri dari bermain yang berlebihan. Menahan diri dari berbuat curang. Terus menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Nah, menasihati dalam kebaikan.
Salah apa enggak? Kalau ini cocoknya di mana? Ntar kita pindah. Menasihati dalam kebaikan. Alamin apa salah? Menasihati dalam kebaikan. Kalau nasihat menggunakan apa? Kalau nasihat menggunakan apa? Iya, lisan di mana? Benar ya? Banyak yang benar apa yang salahnya nih kelas ini. Terus menahan emosi amarah saat dicemooh. Benar. Oke. Ini satu lagi berzikir menyebut asma Allah, nama Allah berzikir. Apa? Asalam. Benar nggak asalam? Oke. Kita pindahkan ke asalam. Kalau zikir pakai apa? Nah, berarti benar ya, benar. Terus Al-Aziz, apa artinya Al-Aziz? Mandiri, merapikan tempat tidur sendiri. Ini kan punya siapa? Punya tahu ya. Memakai seragam sekolah sendiri, memakai sepatu sendiri ketika berangkat ke sekolah. Benar apa enggak? Mencuci piring dan gelas setelah digunakan. Mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai ketentuan. Ayo, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Benarnya di mana? Yang benar di mana? Mengajarkan ilmu dan amal soleh. Mengajarkan ilmu pakai apa? Kalau kayak para mati, iya, di mana jadinya? Banyak yang salah, harusnya salah. Terus menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis yang akan dibawa ke sekolah sendiri. Ya. Kalau Al-Qudus apa artinya? Allah Maha Suci. Keteladanan apa? Mandi dan gosok gigi agar selalu sehat. Melaksanakan tugas tiket di kelas. Membuang sampah pada temannya. Selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Kamu cuci tangan enggak? Tuh, ya, ilmu pengetahuan itu penting. Cuman yang paling penting adalah praktik dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau yang belum mempraktikannya cuman sampai tahap pengetahuan dan pemahaman, aksinya belum. Kayak tangga nih, yang para ngaku suka buat tuh. Apa? Pengetahuan, kemudian pemahaman, dan juga aksi. Anak-anak sampai tahap ini belum sampai aksinya. Tadi bilang, ya, cuci tangan aja pas makan. Cuci nggak? Ada yang bilang belum. Nah, teman-teman yang belum harus dilakukan. Ada ilmunya bermanfaat. Terakhir, menyapu kelasnya yang kotor. Terus asalam, membaca Al-Quran. Asalam artinya apa? Asalam artinya Allah Maha Sejahtera. Keteladanannya apa? Menjaga Al-Quran. Membaca Al-Quran benar apa enggak? Membantu orang tua membersihkan rumah dan halaman di sekitar rumah. Yang benar di mana tempatnya? Di mana? Berkata yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Menasihati dalam kebaikan. Berzikir menyebut asma Allah. Mengajarkan ilmu dan amal soleh.
Adik. Terus terakhir menaati rambu-rambu lalu lintas. Tadi ada berapa yang salah tempat? Tiga ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang salah tempat. Berarti dari 27 ada 3 teman kita yang salah tempat. Artinya mungkin masih butuh pemahaman, gitu ya. Nah, tugas kita adalah membantu teman-teman yang seperti itu supaya lebih baik lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Hah? Yang hari ini udah belajar tentang apa aja? Coba, ya hari ini. Coba angkat tangan yang berani. Coba. Ayo Rizky. Apa aja semua urusannya? Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Bagus. Ada lagi? Apa lagi? Udah cukup. Oke, tadi yang disampaikan oleh Rizky itu sangat betul sekali. Tepuk tangan dong buat Rizky. Pak Rahman sebetulnya mau kasih GOO, GOP masih ingat nggak sih? Oh enggak, ya udah nanti next time aja deh. Harusnya ya. Harusnya masih ingat tadi itu GOO, GOP. Nanti ya, di minggu depan kali ya, sebelum liburan. Itu seru tuh. GOP, good job. Good job. Mau nyobain? Anak-anak yang begini aja. GOP, good job. Good job. Good job. Lagi. GOP, good job. Good job. Ya. Buat teman kita yang sudah bisa memberikan kesimpulan. Jadi benar yang disampaikan Rizky bahwa kita kemarin ya dan hari ini sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Kemudian tadi yang disebutkan juga betul ada Al-Malik, Al-Qudus, terus apa lagi Al-Hafiz, As-Salam dan Al-Mu'min. Keteladanannya juga apa tadi? Menahan diri, apa lagi? Mandiri, apa lagi? Hidup tertib, cinta kebersihan, menjaga lisan. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Karena minggu depan materinya sudah selesai, maka penilaian harian akan kita laksanakan di minggu depan. Jadi ya, siap ya? Semoga penilaian harian. Itu hal yang ditunggu-tunggu. Oke, dari Pak Rahman sekian. Salam punya wajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Sukarni Widianingsih, CGP Angkatan 9 dari SD Kendari 01 Jakarta Pusat. Saya masih ditemani oleh Bapak Rahmat sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya pun ditemani oleh Ibu Tini Sri Budiarti sebagai PP
pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah Ibu. Apa kabar Pak Rahmat Ibu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan. Dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke, baik Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bapak dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan pertama tadi ya, terkait dengan perasaan tentunya alhamdulillah ya, sangat senang. Kemudian juga senangnya itu kenapa? Karena ya itu bagian daripada refleks kita sebagai seorang guru, bahwa kita itu ya harus ada yang menilai, harus ada yang diperbaiki tentunya, karena kan tidak semuanya itu berjalan mungkin sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin yang terbaik buat kita, buat murid menurut gurunya itu ya seperti ini, tapi kan belum tentu juga dari sudut pandang yang lainnya, sehingga kita mungkin sebagai seorang guru membutuhkan masukan-masukan yang nanti bisa membangun, bisa memberikan efek yang luar biasa terkait pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, sehingga nggak cuman nggak cuman sekedar belajar, tapi ada maknanya juga bagi seorang murid itu sih. Jadi senang. Jadi iya, kita sama-sama juga Pak, saya juga masih belajar, sama-sama menilai nanti kita ya, sama-sama sharing itu ya Pak ya. Pertanyaan yang kedua nih Pak, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian tahapan-tahapan pembelajaran apa gitu yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas tadi. Oke, untuk area pengembangannya itu adalah lebih kepada metode pembelajaran gitu ya, bahwa sebetulnya di awal itu metodenya itu ada perubahan sedikit terkait dengan metode pembelajarannya. Yang tadinya inquiry saya berubah menjadi metodenya saya demonstrasi gitu. Jadi berusaha untuk melibatkan peserta didik terkait dengan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu anak itu juga ikut terlibat di dalamnya. Jadi nggak cuma sebagai pendengar tapi pelaku juga, bahwa ya saya berharap bahwa tidak hanya teacher center tapi student center juga yang menjadi pokok daripada observasi yang kemarin yang tadi itu yang sudah kita lakukan gitu. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama tentunya selain pembuka gitu ya, tentunya kegiatan intinya adalah penyampaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu terhadap peserta didik, karena tadi itu adalah pertemuan kedua, jadi sebagai pertemuan lanjutan atas pertemuan yang pertama gitu. Tapi tentunya kita harus mengulang, merefresh terlebih dahulu, sehingga pembelajaran yang sebelumnya itu tidak dilupakan oleh peserta didiknya, jadi ingat kembali gitu loh. Kemudian setelah itu barulah kita memberikan kayak pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait pembelajaran apa nih yang mau kita lakukan gitu. Kira-kira ada nggak sih murid nih yang sudah mempelajari terlebih dahulu, jadi mereka dalam keadaan siap gitu. Jadi bukan hanya sekedar botol kosong, tapi udah ada isinya sedikit meskipun gitu. Kemudian masuk kepada intinya, bahwa metode yang saya lakukan itu demonstrasi. Kemudian saya lalu berikan video pembelajaran terlebih dahulu yang dapat murid-murid tayangkan terkait dengan materi hari ini gitu, sehingga mereka mengamati video pembelajaran tersebut, kemudian mencatat, mencermati apa-apa materi yang sudah dikuasai dan mungkin belum dipahami, sehingga di dalam prosesnya setelah menyaksikan video pembelajaran ada diskusi di situ, mana-mana yang sudah dipahami, mana-mana yang belum gitu. Kemudian setelah itu barulah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid, dan di akhir sebelum kita berproses ke kegiatan selanjutnya, murid-murid itu saya minta untuk sebagai penguatan gitu, bahwa muridnya menyaksikan nih, murid ini memahami nih tentang pembelajaran di hari itu, yaitu adalah dengan supaya lebih tersentuh lagi nih, supaya murid lebih dilibatkan lagi, bahwa itu kan materinya tentang Asmaul Husna ya gitu, tentang teladan Asmaul Husna ya. Jadi murid-murid itu harus mengetahui nih terkait dengan sikap atau perilaku
yang seperti apa sih yang disebut meneladani Asmaul Husna itu gitu. Itu kan ada 27 siswa ya. Jadi saya membuat itu 27 kartu yang berbeda yang berisi masing-masing kartunya itu adalah sikap atau perilaku yang berkaitan dengan meneladani Asmaul Husna. Jadi mereka itu menempelkan di papan tulis sudah saya paparkan sudah saya tempelkan tuh tema-tema Asmaul Husna-nya. Ada 5 Asmaul Husna kan. Jadi masing-masing itu masing-masing kartu yang anak-anak milih itu mereka harus mencocokkan. Kira-kira ini yang mereka pegang ini perilaku atau sikap meneladani Asmaul Husna yang mana ya gitu. Misalkan nih terkait dengan ada nih Asmaul Husna yang Al-Qudus, artinya adalah Allah Maha Suci kan, keteladanannya adalah cinta kebersihan. Contohnya di situ adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah itu mereka harus bisa menempelkan mana nih yang cocok gitu. Jadi kayak match ya, mencocokkan lah gitu. Apa yang mereka pegang dengan apa yang mereka harus tempelkan di papan tulis gitu. Jadi dari hasil itu ternyata kan Bu sudah lihat sendiri kan, dari 27 jadi hanya 3 yang ada kesalahan posisi kali ya gitu. Jadi saya menangkap bahwa dengan menggunakan metode tersebut tentunya ada kelebihan, ada kekurangannya juga gitu. Yang pasti yang dapat saya simpulkan tidak cukup buruk juga, maksudnya bahwa metode yang saya gunakan ini bisa dikatakan cukup berhasil terkait dengan kalau bicara tentang proses pembelajaran ya gitu, bahwa tujuan pembelajaran kali ini tuh bisa dibilang ya lumayan lah gitu, meskipun itu menjadi evaluasi kita yang 3 orang itu, bahwa oh ternyata masih ada nih yang 3 orang ini yang mungkin pemahamannya masih di bawah teman-teman yang lainnya, yang menjadi PR kita sebagai seorang pendidik untuk bisa mengcover yang 3 ini. Bagaimana caranya? Mungkin mungkin adanya pembelajaran diferensiasi, karena kan dari situ kita bisa memetakan oh ternyata muridnya ada nih yang mungkin berbeda lah gitu dari murid yang lain. Mungkin itu. Ya, oke, baik Pak. Nah, jadi yang ingin Bapak kembangkan tadi metode ya Pak Iya, ya. betul. Tahapannya tadi dari pertama Bapak menyampaikan tujuan sampai pada tadi anak-anak menempelkan hasil dari pemahamannya tentang Asmaul Husna tadi ya Pak. Baik Bapak, pertanyaan ketiga nih Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan nih yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kebetulan tadi Bapak sudah menjawab ya, betul. tapi ini untuk meyakinkan nih Pak. Ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa menurut saya apa yang saya praktikkan di dalam kelas tadi terkait dengan metode pembelajaran bisa dikatakan cukup berhasil. Kalau melihat persentase ya dari 100% mungkin 90 sekian persen sudah berhasil gitu, dan yang menjadi tugas daripada kita sebagai seorang pendidik adalah bagaimana nih mencari solusi yang baik bagi yang 3 orang ini tadi murid kita, kan nggak mungkin kita tinggalin juga kan gitu. Jangan sampai kita biarkan mereka tertinggal, yaitu tadi mungkin langkah yang akan saya lakukan yaitu tadi mungkin perlu adanya diferensiasi di dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya, baik. Yang keempat Pak, menurut Bapak nih tadi ya kan ada 3 anak tuh ya yang yang mungkin masih belum memahami atau masih belum dapat pemahaman. Itu menurut Bapak sendiri kekurangan atau kendala apa itu Pak? Oke. Dari proses pembelajaran yang tadi Bapak lakukan di dalam kelas untuk ketiga anak ini, mungkin ada masalah tadi, kendala. Kalau karena kan tadi itu kan sistemnya kan nggak ada nama ya di balik kartunya itu, karena kan sistemnya kan random ya, nggak mungkin kita juga kan memamerkan atau mempertontonkan anak-anak yang nggak bisa kan ya, gitu. Jadi kita kan harus menyembunyikan lah gitu. Jadi langkah berikutnya tentunya kita akan mencari tahu siapa gitu kan, terkait dengan siapa-siapanya. Kemudian yang akan saya lakukan juga terkait dengan peserta didik yang 3 ini, yaitu tadi melakukan mencari kira-kira nih metode yang pas, yang cocok, maksudnya bagi peserta didik ini. Jangan sampai kita memuluskan jalan kita dengan membenamkan anak yang tadi 3 itu gitu, karena kan kita ya
anak itu kan manusia ya, maksudnya yang harus kita ya amanah lah sebagai seorang guru, jangan sampai kita meninggalkan mereka ketika mereka tidak memahami, maksudnya jangan sampai kita membiarkan anak-anak yang kayak gitu. Iya, salah satunya yang tadi saya bilang, mungkin diferensiasi menjadi pilihan yang tepat bagi seorang guru yang mengalami anak-anak yang mungkin ada perbedaan di dalam kelasnya gitu. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Yaitu tadi dari kesiapan belajar, mungkin dari kesiapan belajar, kemudian juga dari kemampuan peserta didik juga, karena kan setiap peserta didik itu kan berbeda-beda kan, gitu daya tangkap, daya pemahamannya, sehingga sebagai seorang guru tentunya kita harus bukan memaklumi ya, tapi mencari tahu, menggali, kemudian mencari solusi bagi anak-anak yang seperti ini gitu. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, Pak, apa rencana kedepannya Bapak nih terkait dengan kekurangan tadi? Ya, kekurangan pasti akan selalu diperbaiki, dievaluasi, sehingga mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, tentunya dengan cara mencari tahu dari berbagai macam sumber, baik itu dari teman sejawat, dari internet, atau dari buku, dan dari manapun lah, sehingga bisa menopang tentang masalah-masalah yang terjadi di ruang kelas yang tadi kita lakukan bersama. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ya dapat terrealisasi dan juga memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya saya tunggu nih Pak cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Insyaallah. Kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan perubahan gitu dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Kalau terkait kapannya, pastinya karena semester 1 sudah berakhir, paling cepat itu ya semester 2 gitu. Insyaallah. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nih apa yang Bapak rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Amin. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Tini selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas Bu. Ya baik, terima kasih kesempatannya Bu Yuli dan Pak Ahmad Hidayatullah. Masya Allah ya, nama yang luar biasa, bagus, artinya juga bagus. Ini untuk observasi di kelas berapa ya Pak? Kalau boleh Kelas tahu? 4C. Kelas 4C ya, dengan jumlah siswa 27 ya. 27. Alhamdulillah hadir semua Bu. Hadir semua, Masya Allah. Jadi, tadi sudah diceritakan secara sistematis, secara runtun, mulai dari tujuan, lalu metode yang tadinya menggunakan inquiry ya kalau nggak salah, lalu berubah ke demonstrasi, yang mana peserta didik itu jadi aktif dalam pembelajaran dan juga mandiri, dan terlihat ada 3 ternyata yang belum mungkin KKM gitu ya istilahnya. Nah dari 3 ini mungkin ada nanti pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui, untuk mencari solusi kenapa nih yang 3 ini kendalanya apa, keistimewaannya apa terhadap 3 anak tersebut, seperti itu ya Bu Dewi. Jadi ya sudah luar biasa, mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatkan kembali dan motivasi untuk siswanya juga lebih ditingkatkan lagi. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat, terima kasih Bu Tini. Demikian percakapan pasca observasi kita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.